Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Hussein. Saya mahasiswa D3 Teknik Kimia dengan NIM 2103017, eh, kampus Institut Teknologi Petroleum Balongan. Di sini dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah bahan konstruksi teknik kimia, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam ujian. Baik, untuk soal nomor 1 adalah pengertian dari kristal logam. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kristal, dan dalam hal ini saya merujuk pada website berikut ini, di mana kristal adalah sebuah padatan atau bongkahan material dalam fase padat yang merupakan hasil dari sebuah proses kristalisasi. Lalu berikutnya kita beralih pada definisi dari kristal logam, di mana kristal logam ini adalah proses kristalisasi dari senyawa logam, di mana perbedaannya itu ada pada strukturnya dan ikatan yang terjadi di material tersebut. Saya mengambil referensi pada website berikut ini dan juga pada PPT yang seperti ini. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya seperti ini. Lalu melihat pada PPT, jawabannya adalah seperti di atas. Jadi ikatan atau mungkin hukum fisika yang berlaku pada kristal kalau secara umum itu seperti yang disebutkan di atas, namun kalau untuk kristal logam yang spesifiknya kita pelajari dalam mata kuliah ini, saya merujuk pada website ini. Jadi untuk kristal logam hanya berlaku ikatan seperti yang ada di website atau seperti pada tautan di atas tersebut. Baik, untuk berikutnya soal nomor 3, yaitu seperti di atas. Seperti sudah saya jelaskan di soal nomor 1, yaitu kristal ada sebuah padatan. Nah, padatan ini tadi maaf lupa saya jelaskan, yaitu sebuah kristal itu pada ukuran mikroskopis memiliki struktur yang memiliki pola. Nah, untuk kristal logam tersendiri itu seperti pada pertanyaan itu memiliki 3, namun sebenarnya ada 4. Karena yang ditanyakan ada 3, maka saya akan mencoba menjelaskan untuk yang struktur ketiga, struktur dari kristal logam. Nah, jadi yang pertama adalah simple cubic structure atau SC. Jadi simple cubic structure ini memiliki struktur logam atau atom logam, di mana memiliki 8 atom pada setiap sisinya, setiap sudut sisi. Nah, ini adalah struktur yang paling simple dan memiliki densitas yang kecil, di mana struktur ini jarang ditemukan, hanya terdapat pada atom PO atau polonium. Nah, di situ ada AP. Nah, AP ini adalah tingkat pengemasan jumlah atom per satuan volume. Nanti juga akan disebutkan AP ini dalam setiap struktur, di mana SC ini memiliki struktur atau nilai AP yang paling rendah. Berikutnya adalah BCC, seperti pada di sebelah kanan saya. BCC ini memiliki struktur yang sedikit lebih padat daripada SC atau simple cubic. BCC ini adalah body center structure, di mana terdapat satu badan atom yang menjadi center atau menjadi titik tengah dari sisi-sisi atom yang lain. Tentu saja memiliki jumlah atom pada setiap polanya, pada setiap titik strukturnya memiliki 9 atom. Nah, tentu saja memiliki AP yang sedikit lebih tinggi dari logam SC, dan sisa detailnya bisa dapat dibaca, dapat dilihat. Lalu berikutnya ada
FCC atau Face Center Cubic. Untuk FCC ini atau Face Center Cubic Structure ini jujur ada beberapa hal yang saya masih belum mengerti tentang pola dari struktur ini, di mana struktur ini kelihatannya memiliki uh, inti atom atau center-center atom pada sisi-sisi permukaan dari kubus mula-mula. Namun berdasarkan penjelasan yang dimaksud adalah kenapa disebut face center cubic, karena sisi-sisi permukaan atom ini saling bertemu satu sama lain. Namun ya sekali lagi jujur saya belum benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Bisa dilihat AP-nya itu jadi seperti saya jelaskan sebelumnya adalah sebuah nilai dari banyaknya jumlah atom pada persatuan volume yang dapat ditampung oleh kristal. Dan face center cubic ini memiliki nilai AP yang paling tinggi di antara kedua struktur yang lain. Baik, untuk soal berikutnya adalah menggambarkan diagram fasa dan menjelaskan komposisi dan sebagainya, temperatur di dalam gambar tersebut. Baik, ini pertanyaannya. Kalau begitu saya akan mulai menggambarkan. Baik, jadi untuk diagram fasa besi karbon secara garis besar ada kita memiliki koordinat di mana Y di sini adalah temperatur, di mana titik awalnya adalah 700 derajat Celcius, lalu titik akhirnya adalah 1500. Lalu di sini adalah persen dari karbon, dimana diawali dari 0 sampai 5 atau 5%. Ini 1 2 3 4 5. Baik, untuk gambarnya pertama kita akan menarik garis lurus dari angka 700 derajat, dimana di sini adalah batasan dari fasa yang nantinya kita akan sebut dengan cemented. Di sini kita akan tulis simbol C. Lalu berikutnya ada ferrit. Ferrit itu nantinya akan berada pada sisi kiri pada diagram fasa. Nah, pertama kita akan tarik garis di mana di sini adalah batas dari ferrit. Nah, sampai 1% dia sudah mulai terbentuk. Lalu kita tarik sampai kita akan buat selisih itu terlebih dahulu. Baik, jadi kalau kita melihat pada gambar, nah posisinya seperti itu, dimana di sini ada garis.
Baik, kurang lebih kurvanya seperti ini. Jadi di sini ada dalam PPT disebutkan ada kurang lebih 4 1 2 ada liquid, ada austentic, dan ada ferrit. Ini cemented. Lalu di dalam itu terjadi fasa campuran. Di sini adalah campuran antara austentic dan cemented. Di sini adalah campuran dari liquid dan austentic. Baik, seperti yang dapat dilihat dalam diagram, di mana sumbu Y menunjukkan temperatur dari pemanasan dalam pembuatan. Lalu di sumbu X terdapat presentasi dari karbon yang ditambahkan dalam kandungan besi atau vanadium. Nah, dari perpaduan antara suhu atau temperatur dengan tambahan dari persentase karbon yang ditambahkan, nah ini memunculkan fasa yang terbentuk dalam pembuatan tersebut. Nah, untuk definisi dari setiap fasa tersebut akan saya sematkan di atas. Lalu, nah, jadi dapat kita lihat di sini dalam keterangan, kalau dalam suhu 740 derajat di situ akan terbentuk ferrit dengan persentase karbon tersebut. Lalu jika temperatur dan persentase dari karbonnya dinaikkan, maka akan terbentuk fasa yang berbeda, nah yaitu ini austentic. Nah, diagram ini menunjukkan sebagaimanapun variabelnya diubah, maka akan terbentuk fasa yang telah ditunjukkan pada diagram. Nah, fasa ini memiliki karakteristik yang unik masing-masing. Karena hal itulah fasa ini diidentifikasi seperti itu. Untuk penjelasan detailnya disematkan. Nah, fase liquid seperti yang dapat kita lihat adalah fase leleh dari baja tersebut. Nah, ketika dia suhunya dinaikkan hingga 1100 seperti yang dapat ini lihat, nah kadar dia dapat meleleh ketika ditambahkan karbon, dapat kita lihat juga dari indikasi berikut. Nah, jadi itulah penjelasan dari diagram yang tertera pada PowerPoint. Baik, untuk berikutnya kita kembali ke pertanyaan yang serupa di UTS. Jenis baja yang digunakan dalam industri migas atau mungkin sering kita dengar juga dengan sebutan petrokimia. Untuk jenis yang digunakan, di satu sisi saya belum menemukan sumber yang referensi yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Adapun jawaban dari ChatGPT, namun saya kurang menggunakan jawaban tersebut, jadi saya mungkin akan mengutip beberapa jawaban dari teknisi dari beberapa industri kimia yang kami kunjungi ketika kunjungan studi, dan juga pendapat saya mengenai penggunaan baja tersebut, di mana jawaban dari teknisi dari saya akan mengutip dua teknisi, yaitu yang satu di PPSDM Cepu dan yang satu lagi adalah di Gundi.
di mana mereka menjawab kalau mereka menggunakan dua jenis baja, yaitu stainless dan baja karbon. Namun untuk detail spesifikasinya mungkin mereka belum menjelaskan. Namun kalau pendapat saya, ada dua baja di situ digunakan. Yang satu adalah stainless steel, digunakan dalam beberapa alat yang kemungkinan memiliki tingkat korosivitas yang tinggi dan untuk keamanan dalam alat. Dan juga baja karbon juga memiliki alasan yang serupa, namun perbedaannya adalah kedua jenis ini bukan tingkat teratas dari tingkat ketahanan terhadap karat. Adapun kalau jawaban pribadi saya menurut dari kalau saya baca dari PPT, tentu saja grade yang terbaik ada di ini, yaitu baja alloy HSS. Nah, bisa dilihat ada juga kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan definisi memang jenis baja ini yang paling kuat, namun kalau pendapat saya pribadi menilai ketika jenis-jenis baja alloy digunakan dalam industri, mungkin hal itu tidak menguntungkan secara ekonomi, sehingga mereka untuk pemilihan material lebih memilih bahan baja karbon biasa, dimana definisinya ada seperti ini. Perbedaannya antara baja karbon biasa dengan baja alloy, dimana perbedaan utamanya ada pada persentase dari karbon yang ditambahkan dalam senyawa besi. Nah, itu tadi jawaban saya, yaitu jawabannya adalah faktor ekonomis. Namun untuk kekuatan dan yang paling cocok untuk industri petrokimia adalah baja HSS menurut saya, karena tingkat ketahanannya terhadap korosi. Hal ini disebabkan karena tingkat korosi pada bahan atau feed dari petrokimia itu kan dari minyak mentah, dimana seringkali memiliki kadar sulfur yang sangat tinggi, sehingga bahan yang paling cocok secara teoritis adalah bahan dengan ketahanan korosivitas yang tinggi. Adapun jenis logam lain juga sebenarnya mungkin, ini hanya pendapat saya sekali lagi, adalah tungsten HSS. Itu adalah grade mungkin paling tinggi dalam tingkat ketahanan dan kekuatan. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Hussein, NIM 210300017, mahasiswa program studi D3 Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.